Hai semuanya, perkenalkan dengan saya Devi Natalia. Saya mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya yang bertema membangun loyalitas pelanggan melalui kepuasan konsumen. Membangun dirasa catering dengan hati yang dikelola oleh Ibu Endang Mariati. Berikut saya sampaikan awal mula dimulainya usaha catering Bu Endang. Ibu Endang adalah seorang ibu rumah tangga yang juga mengerjakan seluruh pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anaknya. Tak pernah ia lupa untuk mengurus keluarganya dengan baik. Jadi di kala itu Bu Endang adalah orang yang sangat hobi memasak. Masakannya adalah selalu membuat ciri khas rasa tersendiri dan banyak rekan kerabat atau tetangga yang selalu meminta bantuan Bu Endang untuk mempersiapkan menu hidangan-hidangan yang beliau buat. Karena banyak yang sudah mengenal masakan dan selalu mendapat pesanan, Bu Endang akhirnya memutuskan untuk membuka catering rumahannya yang beralamat di Pereng Kulon RT 10 RW 5 Pereng Prambanan Klaten. Jadi berawal dari hobi menjadi bisnis, Bu Endang akhirnya memutuskan untuk membuka usaha catering pada awal tahun 2009. Bu Endang pengusaha catering rumahan. Usaha catering yang dijalaninya kini merupakan legasi dari sang ibu yang sejak 2009. Dan saat itu saya sedang mewawancari beliau pada tanggal 23 Oktober 2020. Saya sempat bertanya kenapa akhirnya ibu sampai dapat membuka catering ini, dan beliau menjawab, catering merupakan salah satu jenis bisnis rumahan yang memiliki peminat paling banyak. Sejak dulu catering rumahan menjadi bisnis yang menjanjikan dan senantiasa memiliki prospek yang cerah. Hal ini tentu bukan tanpa sebab. Kuliner atau makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Artinya, makanan atau kuliner akan selalu dicari oleh orang-orang. Inilah salah satu latar belakang banyaknya orang yang coba memanfaatkan peluang usaha catering rumahan. Dan setelah itu saya bertanya kembali, mengapa ibu harus berbisnis catering rumahan dengan secara online? Dan beliau menjawab, bisnis catering online terhitung memiliki prospek yang bagus dan cerah. Bisnis makanan secara online dianggap sangat menjanjikan sehingga banyak orang yang tertarik untuk terjun berkecimpung di dalamnya. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat turut dimanfaatkan oleh para pembisnis catering rumahan. Apalagi mengawali sebuah bisnis bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat modal yang harus dipersiapkan dengan matang untuk mengawali langkah pertama kita dalam berbisnis. Sistem produksi dan penghasilan. Bermodalan awal 3 juta rupiah bisa meraup keuntungan hingga 5 juta rupiah. Semakin banyak jumlah pemesanannya, semakin banyak pula keuntungan yang beliau peroleh. Bisa sehari orderan mencapai 50-700 orang. Pesanan baik prasmanan maupun nasi box. Dari situ beliau bisa untuk menambah biaya kebutuhan keluarganya sehari-hari. Dan oleh karena itu, catering Bu Endang menggunakan sistem pemesanannya bisa per paket dan bisa dengan menggunakan budget yang ada.
Dan untuk karyawannya tidak terlalu banyak. Kurang lebih untuk karyawannya sekitar 2-4 orang untuk memasak, dan itu juga dibantu dengan tetangga rumah. Dengan sistem gaji sehari 75.000. Dan beliau juga dibantu dan didukung oleh keempat anaknya. Salah satunya adalah Mbak Devi yang selalu membantu dan mempromosikan di media sosial. Pada masa pandemi ini, semuanya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, terutama catering wedding ini mengalami kesulitan. Berat bagi kami menghadapi masa-masa ini. Bahkan bisa dikatakan industri kami sangat terpuruk. Untuk catering pernikahan, banyak pihak membatalkan order. Pengusaha catering berharap kepada pemerintah untuk kembali mengizinkan mereka untuk beraktivitas kembali seperti biasanya, dengan secara menerapkan protokol kesehatan. Jika dikatakan ada dampaknya, jelas ada. Kami berharap pemerintah kembali segera mengizinkan kami untuk beraktivitas kembali, agar bisa bangkit. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang begitu besar bagi industri kuliner di tanah air ini. Jadi gini ya Bu, presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya, dan saya bisa menyampaikan hasil presentasi saya. Dan saya meminta untuk Ibu menanggapi hasil presentasi pada hari ini. Silahkan Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya menanggapi presentasi Devi Natalia. Dalam kata-kata tadi saya ada yang tidak paham, dan jangan diulang-ulang lagi dengan pembicaraan. Dan selama ini pandemi ini, usaha catering saya sangat menurun, karena kan banyak orang hajatan selalu ditunda karena COVID-19 masih melanda di negeri ini. Saya usaha untuk semangat saya berbangkit, usaha kami nanti semoga COVID-19 ini segera purna atau segera lari dari negeri ini. Semoga nanti usaha-usaha produk-produk lainnya segera bangkit lagi seperti sedia kala, karena COVID ini menjadikan pengusaha menurun. Dan saya sangat berharap pemerintah segera mengizinkan kembali untuk membuka lembaran baru, untuk membuka usaha. Semoga nanti bisa memperbaiki ekonomi seperti dulu atau ke masyarakat yang lain. Dan sebelum pandemi COVID itu kan ada banyak order-order dari pemerintah, juga dari tetangga-tetangga, dari saudara-saudara untuk hajatan-hajatan.
berhubung ini ada COVID-19 itu belum sirna, itu hajatan ditunda atau terbatas orangnya, seperti orang rapat itu cuma 20-30 orang. Nah, sebelum saya melanjutkan, sebelum saya beraktivitas, Solusi dari akar permasalahan pelaku ekonomi dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang pertama kali harus diketahui adalah peluang pasar dan bagaimana menargetkan order. Bagaimana peluang pasar yang hendak kita masuki dalam bisnis kita dan bagaimana cara memperoleh orderan tersebut. Yang kedua adalah kita harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kita. Dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas. Yang ketiga adalah persiapkan mental dan keberanian memulai. Singkirkan hambatan psikologis, rasa malu, takut gagal, dan perang batin antara berkeinginan dan keraguan. Jangan lupa harus siap menghadapi resiko, di mana resiko bisnis adalah untung atau rugi. Semakin besar untungnya, maka resikonya pun semakin besar. Yang terpenting adalah berani mencoba dan memulai. Lebih baik mencoba tetapi gagal daripada gagal mencoba. Dan yang paling penting adalah kepuasan konsumen, kualitas produk, loyalitas pelanggan, atau kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Realism marketing, sebuah konsep strategi pemasaran yang berupaya menjalani hubungan jangka panjang dengan pelanggan, yaitu menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan yang dapat membangun transaksi konsumen. Perkembangan dunia bisnis akhir-akhir ini mengalami penurunan yang cukup pesat. Kondisi yang demikian tak heran menciptakan persaingan yang semakin ketat dan tajam. Oleh karena itu, pengusaha dituntut untuk mampu memuaskan pelanggan dengan membuat produk-produk berkualitas yang sesuai dengan keinginan konsumen. Tak sedikit perusahaan yang berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga hal ini memotivasi pengusaha untuk bekerja keras terus maju dalam memperbaiki bisnisnya. Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dan menjaga kualitas produk adalah strategi yang bisa digunakan oleh pengusaha untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan kepuasan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh relationship marketing dan kualitas produk dalam membangun loyalitas pelanggan catering Bu Endang melalui konsumen. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe.